Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati dari Prodi 20 KPI 3 Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang komunikasi antar pribadi, di mana di dalam materi terdapat 4 submateri. Yang pertama, teori-teori komunikasi antar pribadi. Yang kedua, teori komunikasi antar pribadi terpusat individu. Yang ketiga, teori komunikasi antar pribadi terpusat pada interaksi atau wacana. Yang keempat, teori komunikasi antar pribadi terpusat pada hubungan. Yang pertama, teori komunikasi antar pribadi. Teori komunikasi antar pribadi merupakan teori-teori yang banyak diaplikasikan dalam konteks hubungan antar pribadi, yakni proses komunikasi yang terjadi antara dua orang, baik yang langsung maupun yang menggunakan media tertentu. Yang kedua, teori komunikasi antar pribadi terpusat pada individu. Adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut. A. Teori kumpulan tindakan. Salah satu teori yang terpusat pada individu adalah teori kumpulan tindakan. Teori ini ditulis oleh John O. Grant pada tahun 2008 dengan judul Action Assembly Theory dengan subjudul Forces of Creation atau kekuatan-kekuatan mengenai kreasi. B. Teori perencanaan komunikasi. Teori ini ditulis oleh Charles R. Berger 2008 yang merupakan intisari dari buku yang berjudul Planning Strategies Interaction Attaining Goals Through Communication Action 1997. C. Teori konstruktivisme. Teori ini dikembangkan oleh Jesse Delia et al. Dengan judul The Constructivist Approach to Communication, dimuat dalam Human Communication Theory Comparative Essays yang diedit oleh Frank X. Dens pada tahun 1982. Inti teori ini adalah gagasan kembar atau twin nation, bahwa individu-individu berbeda dalam pengertian mengenai wilayah kemampuan kognitif sosial spesifik mereka, dan perbedaan dalam kemampuan-kemampuan ini menerangkan perbedaan dalam pembuatan pesan atau message production. Selanjutnya, materi yang ketiga, teori komunikasi antar pribadi terpusat pada interaksi atau wacana. Teori-teori yang disajikan pada bagian ini merupakan teori-teori mengenai hal-hal yang terkemuka dalam memahami komunikasi antar pribadi sebagai proses interaksi. Teori-teori ini memusatkan pada isi, bentuk-bentuk, dan fungsi-fungsi, pesan-pesan, dan pola-pola interaksi perilaku dari orang lain. Adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut. A. Teori analisis percakapan. Teori ini ditulis oleh Jenny Mandelbaum tahun 2008 sebagai salah satu teori komunikasi antar pribadi yang terpusat pada wacana atau interaksi. Teori ini disebut juga CAT, Conversation Analysis Theory, dengan subjudul A.
descriptive approach to interpersonal communication yang menawarkan teori deskriptif berdasarkan observasi tentang komunikasi, baik percakapan dalam perilaku lainnya, dalam interaksi dengan implikasi bagi studi komunikasi antar pribadi. Tujuan utamanya adalah menyusun kebiasaan-kebiasaan dan keberaturan-keberaturan dasar yang masuk di akal mengenai interaksi yang membentuk dasar untuk komunikasi setiap hari dalam suasana formal dan profesional. Teori ini menggunakan rekaman-rekaman lapangan tentang percakapan dan macam-macam pembicaraan lainnya dan memasukkan perilaku dalam interaksi sebagai data dan membangun deskripsi-deskripsi yang sistematis mengenai mekanisme-mekanisme yang memungkinkan perilaku manusia. Deskripsi-deskripsi ini merupakan sebuah teori komunikasi. B. Teori kebohongan antar pribadi. Teori ini dicetuskan oleh David Buller dan Jude Burgon. Keduanya telah melakukan lebih dari 12 percobaan dengan meminta kepada partisipan untuk membohongi orang lain. C. Teori kesopan santunan. Teori ini termasuk teori komunikasi antar pribadi yang terpusat pada wacana atau interaksi. Ditulis oleh Dana J. Goldsmith 2008 dengan Politenes Theory. How we use language to say fact. Bagaimana kita menggunakan bahasa untuk menghindar dari rasa malu. Kemudian materi yang terakhir itu tentang teori komunikasi antar pribadi terpusat pada hubungan. Adapun teori-teori tersebut dapat dijelaskan berikut ini. A. Teori pertukaran kasih sayang. Teori ini mengemukakan bahwa banyak hubungan antar pribadi diprakarsai dan dipelihara melalui pertukaran perilaku kasih sayang. B. Teori pertalian. Teori ini merupakan teori komunikasi yang terpusat pada hubungan yang ditulis oleh Laura K. Guerrero pada tahun 2008 dengan judul Asli Attachment Theory, subjudul A. Communication Perspective. C. Teori pengelolaan kerahasiaan komunikasi. Teori ini merupakan teori komunikasi yang terpusat pada hubungan yang ditulis oleh Sandra Petronio dan Wesley T. Baik, itulah penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.